Hari ini saya akan ajarkan ke teman-teman sekalian cara melakukan multiple time frame analysis atau MTA. Jadi MTA ini banyak banget di request ya sama teman-teman sekalian. What is multiple time frame analysis? Multiple time frame analysis. Normalnya adalah kita melakukan analisis di market dengan melihat dari beragam time frame yang ada. Begitu. Simple, nggak ada beda. Contoh, saya akan menggunakan 2 time frame saja, 3 lah kalau bisa, yaitu H4, H1, dan M15. Sebagai apa? Ya sebagai patokan saya dalam melakukan trade-nya. Kalau kita ngomongin di H4, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini totally strong dropping with a good momentum. Kalian bisa perhatikan up. Di sini bullish selalu dihajar berturut-turut mengalami penurunan. Kalau kita, jadi gini, multiple time frame analysis ini adalah analisis yang kita gunakan dengan membeda-bedakan aja time frame-nya. Namun basic analisisnya sama, yaitu kalau saya sendiri sih ya bakalan pakai yang namanya price action. Jadi ngelihat dari supply and demand, ngelihat dari order block, ngelihat dari area-area atau key level yang bisa dimanfaatkan untuk trade. Di sini saya bisa ngelihat there's actually places di mana kita bisa manfaatkan sebagai levelnya ya, dengan patokan 1.267. By the way, ini adalah GBP USD. Teman-teman bisa perhatikan di ujung kiri atas. Dan ini adalah mode replay. Jadi tentu saya akan tahu hasil akhirnya bagaimana. Cuman ini sebagai gambaran kepada teman-teman, sebagai sebuah contoh ya. Jadi kalian nggak perlu pusing dan pikir panjang-panjang. At least kita tahu di sini there's actually a level yang akan mempertahankan pergerakan dari GBP USD. Now kita pindah ke H1, kita ngeliat demand yang kuat ya. There's actually strong demand di bawah sana. Kalau kita ngeliat di sini, teman-teman bisa perhatikan dia nge-retest demand tersebut. Dia drop, ketahan, dia bullish sedikit, lalu dia kembali drop. So we just need to wait ya. Kita menunggu apakah akan terjadi konsolidasi yang cukup lama within this level. Entah dia akan drop lalu dia bullish kembali, atau dia akan lanjut mengalami bullish yang signifikan. Tapi kita perlu menunggu dulu teman-teman di sini, melihat apakah ada perubahan yang terjadi di dalam marketnya sendiri. So kalau misalnya kita jalankan, maka kita ngeliat adanya lama-lama mengalami penguatan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa area demand tadi adalah level yang sangat amat baik, di mana demandnya tadi mampu mempertahankan pergerakan dari pasarnya sendiri ya, dan mampu memberikan gambaran yang kuat juga terhadap pergerakannya. So if we check by M15, teman-teman juga bisa ngeliat ya bahwa ini drop bullish kembali. So kita bisa patok level tertentunya sebagai gambaran aja bahwa ini adalah new resistance level yang dia nggak berhasil breakout. Teman-teman perhatikannya, drop bullish ketahan, drop bullish ketahan. Dia nggak berhasil breakout. Artinya apa? Ya dia tertahan aja dalam level tersebut. Sehingga yang bisa kita manfaatkan apa? Oh, saya akan menunggu momentum ketika dia berhasil break that level, lalu nanti dia nge-sweep lagi area bawahnya. Ya kita jalankan. Di sini dia berhasil break the level. Kalian bisa lihat ya, up, nahan, baru dia drop, baru dia bullish kembali, dan kondisi saat ini berhasil close dengan body di atas dari tail sebelumnya. Jadi at least kita bisa melihat gambaran yang menarik nih teman-teman, bahwa oh ada level yang bisa kita manfaatkan untuk kita entry. So kita akan lihat pembentukannya di sini. Nah teman-teman perhatikan ya, dia drop dan up kembali, menahan bentuk supply, lalu dia impulse, satu candlestick impulse. So kalau misalnya kita perkecil demand zone, ini kan demand zone H4, jadi saya akan perkecil demand zone-nya. So hanya sebatas yang terbentuk saja. Lalu kita pakai Fibonacci retracement, ini dari swing low-nya, tarik sampai swing high-nya. Maka kita bisa patok, kalian bisa perhatikan 79 dan 618. Dua-duanya better, dua-duanya sama, bisa dipakai. Dan kalau misalnya kita marking, maka itu zonanya adalah di level yang bagus. Di mana level yang bagus itu? Tentu kalau kalian perhatikan, zonanya pas banget, dia drop up, ketahan base sedikit, lalu dia bullish dengan momentum. Kalian bisa perhatikan up, satu candlestick nahan, lalu dia 1, 2, 3 candlestick impulse ya. Yang mana di sini ketahan lagi. So there's actually a supply here. Ya. Apa yang ingin kita lakukan? Pertama tadi teman-teman tahu di H4 bahwa level tersebut adalah area demand zone. Di H1 dia juga respect dalam zonanya, nggak berhasil breakout. Kalau kita ngomongin di M15 sama, teman-teman bisa perhatikan. Di sini menjadi menarik ya, bahwa dia akan bergerak dan nge-retest within this base level. So kalau misalnya dia makan lagi base tersebut, harapan kita apa? Harapan kita adalah dia melanjutkan reboundnya. Jadi ya potensial dia melanjutkan reboundnya akan terus terjadi. So up, drop makan untuk melanjutkan potensial reboundnya. So posisi yang bisa kita lakukan apa? Tentu posisi yang bisa kita lakukan adalah melakukan long position. Di mana? Ya di area 79 tadi, targetnya ya sampai supply di sini.
Stop lossnya ya tentu di bawah dari zona ini. Kenapa di bawah dari zona ini? Jawabannya sederhana teman-teman. Jawabannya adalah kenapa kita menempatkan di bawah dari zona tadi, sebab kalau dia berhasil drop below on that level, tentu akan melanjutkan penurunannya. Makanya kita akan patok area-area atau posisi-posisi yang lebih penting di sebelah sana. Nah, kita nggak perlu ngeliat di M15, kita ngeliatnya di H1 aja langsung teman-teman sekalian. Jadi kita bolak-balik aja kan teman-teman, kita lihat dari H4, kita ngeliat secara majornya bagaimana. Kita balik ke H1, kita ngeliat di M15. So this one, taking the liquidity, ketahan, dan next things goes only up. So ini profit buat GBP USD, dan menurut saya ini adalah salah satu strategi. Sebenarnya strategi yang saya gunakan di sini simple price action, smart money concept dan sebagainya ya. Namun yang ingin saya jelaskan dan ingin saya tekankan adalah bagaimana saya menggunakan strategi saya ini dengan beberapa time frame yang berbeda. Jadi saya bolak-balik nih. Pertama saya pakai time frame di H4, kedua saya pakai time frame di H1, ketiga saya pakai time frame di M15. H4 untuk melihat secara major bagaimana pergerakannya, H1 untuk membantu saya marking beberapa key level, M15 membantu saya untuk melihat dari segi bullish dan non bullishnya dia, bullish ataupun bearishnya dia dalam lower time frame dia sendiri. Jadi membantu saya untuk bisa mengetahui bagaimana ke depannya atau apa yang perlu saya lakukan. Itulah kenapa saya bilang penting banget ya kalau misalnya teman-teman sekalian trading, penting banget untuk melakukan multiple time frame analysis. Apakah kalian bisa menggunakan multiple time frame analysis ini dengan moving average? Tentu bisa. Misal kalian pakai strategi moving average crossover, monggo nggak masalah. Kalau kalian pakai ICT contohnya, ya monggo nggak masalah. Kenapa? Karena multiple time frame analysis ini adalah cara kalian mendapatkan informasi dalam time frame yang berbeda. Titik, hanya itu saja. Urusan nanti time frame-nya berubah, urusan nanti urusan nanti strategi trade-nya kalian berubah, urusan nanti kalian berpandangan terhadap marketnya berubah, itu urusan belakang. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kalian memahami bahwa time frame tersebut digunakan dan dipergunakan untuk diri kita, demi kepentingan diri kita. Sekali lagi saya sampaikan, semakin besar nanti time frame-nya yang kalian gunakan, contoh kalian pakai H4, daily dan seterusnya, maka akan semakin kuat juga key level yang kalian patok. Contoh tadi saya ngeliatnya demand dari H4, tentu itu akan jauh lebih kuat dibanding kalian melihat demand atau supply di M15. Kenapa? Karena semakin besar time frame-nya, semakin sedikit noise-nya, semakin strong. Semakin strong tentu semakin bagus untuk dijadikan patokan. Itulah kenapa saya startnya dari yang teratas dulu, jadi top to down. Jadi mulai dari H4 ngelihat key level yang paling majornya, ngelihat di H1 untuk marking the key level also, tapi dalam time frame yang lebih kecil, lalu di M15 untuk melihat setiap momentum yang ada, apakah bisa dieksekusi atau tidak dieksekusi. Semoga membantu buat teman-teman sekalian, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.